wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil Abia, saya ingin menanyakan tentang posisi tanah wakaf. Yang pertama, tanah wakaf kadang-kadang ada kita pergunakan untuk hal kemaslahatan umat, salah satunya untuk dayah. Dayah di situ ada dayah salafiyah dan dayah terpadu. Apakah pada saat kita menggunakan tanah wakaf yang kita didirikan dayah di situ, apakah harus bayar sewa ataupun memang ada semacam reward ataupun memang kiban yang gejih buat hukum? Yang di sini ada dua boh, berarti ke di Mudi mungkin ataupun di Belambeladeh ataupun di Kampung Putuh, kemudian di Kampung Raya, kan dayah salafiyah dan dayah terpadu. Apabila mesti dayah terpadu yang memang kan terpadu 100% konvensional, pukul memang harus terbayar sewa ataupun memang semacam kompensasi lain ataupun memang solusi lain yang lebih jelas di dalam mungkin yang sering mabahasul masail di Mudi yang Lejit Abia sampaikan ke kamu. Wakaf ku tanah wakaf ke? Tanah wakafnya untuk bukan untuk masjid, tapi untuk masjid. Tanah wakaf untuk masjid. Tanah wakaf untuk masjid, tapi kita gunakan untuk pegat pesantren. Apabila dayahannya musahana udip beli, dayahannya adalah kembali kepada masjid. Terima kasih banyak. Yang pertama tentang pengalihan tanah wakaf. Tanah diwakaf ke masjid dua macam. Ada tanah diwakaf ke masjid untuk bangunan. Tanah yang diwakaf untuk membangun masjid. Jadi tanah yang diwakaf untuk membangun masjid, makanya tidak boleh dialihkan ke tempat lain apapun. Tanah wakaf, ada wakaf lil imarah, ada wakaf lil maslahah namanya. Makanya urang watai wakaf tanah dua macam. Lagi urang wakaf tanah belah, itu tanahnya untuk maslahah ke masjid. Kan berarti untuk pegat bangunan masjid berarti ngah belang. Urang wakaf di samping tanah yang diwakaf untuk membangun masjid. Lagi katanya musyawarah pun tak pegat tak beliau ada tanah tujuan ji untuk mewakaf membangun masjid, itu tidak boleh dialihkan ke tempat lain. Tanah yang diwakaf untuk membangun masjid, ini dalam kitab disebutkan, dalam kitab dalam kitab disebutkan bahwa untuk imarah, tanah yang diwakaf untuk imarah masjid, maka tidak boleh dialihkan, harus untuk membangun masjid. Adapun tanah yang diwakaf untuk maslahah, tanah yang diwakaf untuk maslahah masjid, maka boleh apapun yang gedanya lakukan hana disyarat lesi wakif. Masih belang pada saat belangnya tidak berfungsi lagi, kemudian gedanya pegat toko belangnya boleh, tapi ongkos sewa ji kembali kepada masjid, itu boleh hukumnya. Tapi yang dikul lesi wakif nyo belang sampai perubah-ubah nyo harus ikuti syarat si wakif. Kecuali memang karena kazarurah dan hana le fungsi belanginan hana le nyo ada hana dapati syarat si wakif jut karena demi untuk kemaslahatan. Adapun di sekeliling ji hanya untuk tak pedang tempat belajar, tak pedang tempat pengajian. Seandainya tak pedang tempat-tempat pengajian dan belajar atau masjidnya hukumnya boleh. Bahkan dalam masjid sendiri jut le katanya mengajar. Tak pegat balai di samping masjidnya hana kira merubah lah. Artinya orang wate saat ditamang bak tempatnya hana terbayangnya ke kedayah ke le masjid. Tagir tidak boleh. Jadi menyo sama dengan tanahnya kata pegat daya, nyo beda dengan masjid raya. Masjid raya di saat diletakkan masjid, saatnya ju diletakkan daya.
maka na daya dalam lampuh masjid raya. Kemudian apabila lehnyo kata pedang daya dalam masjid, di sekeliling masjidnya kata pedang daya, seandainya panitia masjid gelake bayar sewa, boleh hukumnya. Karena yang tanahnya tanah masjid. Tapi hanya sekedar tak pedang balai untuk belajar mengajar, yang hana gadah nama masjid, nyamnya tak pedang daya tinggal mandum kan gadah nama masjid, gadah nama masjid hukum jih tidak boleh, kecuali na izin daripada kepada nazir keun, orang yang mengurus harta masjid. Jadi beje ke contoh lagi masjid raya. Jadi masjid raya saatnya didirikan masjid, saatnya juga didirikan pesantren. Mana hukum ji? Jadi menyana izin daripada nazir boleh, baik izin majanan artinya hana bayar sewa, ataupun izin yaitu dengan gayu bayar sewanya. Tapi ada pedang daya, ada pedang daya yang gadah nama daripada masjid. Menanti daya na tanah wakaf untuk kebun hanya pedang masjid. Bela ada mana oleh? Pernah ditanyakan Ibnu Hajar Haytami dalam kitab Fatawal Kubra. Nasabah lampu kurma yang diwakaf untuk pohon kurma, dan lampunya katrip ditinggai selama 13 tahun. Kemudian urung-urung kembalilah lampunya dan kai pegat rumah di sekeliling. Ipegatlah masjid saboh, bak celah-celah lampu hana mengganggu kurma. Bak kurma yang kana hana ikoh, tapi di pedang masjid. Nepegah le Ibnu Hajar hudima, wajib runtuhkan masjid dan hana berlaku hukum masjid adanya, karena nyan gekira tanah rampasan. Artinya tanahnya diwakaf untuk perkebunan, tapi tayak leng di dalam masjid. Maka lagi yang kira-kira. Jadi kesimpulan yang ikut harta wakaf la tuba wala turas wala tuhab, tidak boleh dialihkan. Fungsi tanah wakaf tidak boleh dialihkan. Hanya untuk belajar mengajar boleh selama tidak mengganggu kemaslahatan masjid. Kata pedang balai, kata pedang bilik inan, sehingga orang masjid perlu kena pegedang tempat parkir, perlu kena peluah masjid. Fak biliknya. Jadi boleh hukumnya tak pegat sesuatu dalam masjid ataupun dalam tanah masjid asal tidak mengganggu masjid. Maka dalam kitab nak tegedi nasira ulama gesembel dalam masjid gepedu atong kitab. Ana mungkin puak-puak kitab tapi nya hanya ganggu tong kitab koyan. Selama matang let urang di sembahyang dalam masjid tersebut. Ya, jadi apalagi yang di luar mau faham kira-kira nak sampaikan? Mau faham jadi nyom salah-salah umpam dre yang boleh biar kalai. Nyom yang memang berbeda dengan yang lain lah dre. Tak apa kan? Tak diskusi lam kembali. Ya, jadi benecoknya untuk perang untuk nak khilaf perbedaan, kadang-kadang kurang dipahami pu yang maksud Tuan sampaikan. Kira-kira lagi mungkin bisa dimengerti. Jadi kesimpulannya tanah wakaf harus benar-benar dijaga li nadir sesuai lagi maksud orang yang wakaf. Yang kesimpulan terakhir. Sesuai lagi maksud orang yang wakaf. Guwakah ke Melasa hanya pedang masjid. Guwakah ke masjid hanya pegat pulaid. Selama sebabnya dah wakaf Melasa tak pedang masjid urinang hanya damang. Padahal orang tujuan diwakaf Melasa mangat bebas tang urinang dalam keadaan berhalangan. Jadi tanah wakaf ke Melasa hanya pedang masjid. Tanah wakaf ke masjid menantin hanya pegat pulain kecuali nak manfaat ke masjid. Kira-kira demikian.